يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia fi zamanihi. Di masa kanak-kanak ada suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak bayi seusia Syekh Abdul Qadir, yakni pada saat bulan Ramadan si kecil Abdul Qadir lebih suka tidur atau bermain di siang hari. Ia tidak mau menyusu, bahkan selalu menolak apabila sang ibu hendak menyusuinya. Namun jika waktu maghrib tiba, si kecil menangis meminta perhatian sang ibu agar segera menyusuinya. Demikianlah yang terjadi di setiap hari, sampai pada akhirnya sang ibu mengetahui bahwa si bujung yang masih bayi itu tengah ikut menjalankan ibadah puasa. Memang pada kenyataannya si kecil Abdul Qadir berpuasa sebulan penuh. Keistimewaan putra Abu Saleh yang masih bayi itu sempat diketahui oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga tidaklah aneh jika menjadi bahan pembicaraan tersendiri. Sedangkan di kalangan orang awam, mereka tiada henti-hentinya memuji kehebatan si buyung. Karena masyarakat di sana belum pernah menjumpai, bahkan belum pernah terjadi ada seorang bayi yang memiliki keistimewaan seperti itu. Di usia remaja, sejak kecil Syekh Abdul Qadir dikenal sebagai seorang anak yang pendiam, berpikiran cerdas serta sopan dalam pergaulan. Kegemarannya akan ilmu agama sejak usia kanak-kanak semakin kuat dan mencuat setelah memasuki usia 18 tahun. Syekh Abdul Qadir tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat tamak kepada ilmu, haus akan siraman rohani. Ilmu fikih dan tasawuf dipelajarinya dengan bersungguh-sungguh, tanpa kenal lelah hingga benar-benar faham untuk kemudian diamalkan. Di bidang fikih, pemuda itu belajar kepada Syekh Abi Wafa, Ali ibni Aqil, Syekh Abil Khattab, Syekh Abil Husain, dan lain-lain. Sedangkan di bidang tasawuf ia belajar kepada seorang guru yang terkenal alim di zaman itu, yakni Syekh Abi Zakaria Yahya. Syekh Abdul Qadir mencurahkan perhatiannya kepada ilmu-ilmu tersebut sehingga tak terlintas sedikit pun di benak pemuda itu tentang gemerlapnya kehidupan dunia. Sementara kebanyakan pemuda yang seusianya cenderung menuruti kehendak hawa nafsu tanpa memandang masa depan. Untuk menyelamatkan hidupnya dari pergaulan dan pengaruh buruk masyarakat luas, maka tidak segan-segan ia pergi ke hutan belantara seorang diri. Di tempat pilihannya itulah ia memperoleh ketenangan serta ketentraman batin, meski harus hidup bersama alam liar dan berteman marga satwa. Syekh Abdul Qadir dapat merasakan nikmatnya beribadah, menghadapkan jiwa raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berdoa memohon ampunan, taufik dan hidayahnya. Ia hanya makan dan minum seadanya, itu pun jika benar-benar sangat membutuhkan dan sangat penting, dan yang penting halal serta tidak beracun. Suatu ketika, tepatnya di hari Arafah, pemuda Syekh Abdul Qadir hendak membajak ladangnya dengan seekor lembu. Namun sungguh di luar dugaan, binatang tersebut tiba-tiba menoleh dan menatap pemuda itu, kemudian berbicara layaknya manusia. "Wahai Abdul Qadir, engkau tidak dijadikan untuk ini,
dan tidak diperintah mengerjakan ini. Pemuda itu sangat terkejut mendapat teguran seperti itu, apalagi dari seekor binatang yang tiba-tiba saja dapat berbicara seperti manusia. Syekh Abdul Qadir segera pulang dan setibanya di rumah ia langsung naik ke atas sutuh atau loteng, dan dari atas sana ia dapat melihat banyak orang yang sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Hati pemuda itu jadi tergugah dan ia pun bergegas menemui sang ibu untuk menyampaikan isi hatinya. "Ibu, serahkan aku kepada Allah dan izinkanlah aku pergi ke Baghdad untuk belajar serta berziarah kepada orang-orang solehin." Sang ibu menjawab, "Wahai anakku, kenapa engkau berkata demikian?" Tanya sang ibu yang sudah tua itu dengan agak terkejut. Syekh Abdul Qadir menceritakan peristiwa aneh yang baru saja ia alami sehingga membuat sang ibu menangis karena terharu. Kemudian Fatimah yang telah berusia lanjut itu mengambil harta warisan dari suaminya, yakni ayah Abdul Qadir. Warisan yang berupa uang sejumlah 80 dinar itu selanjutnya dibagi dua, yakni 40 dinar untuk Syekh Abdul Qadir dan 40 dinar yang lain untuk saudaranya. Kemudian sang ibu membuat sebuah saku untuk tempat penyimpanan uang tersebut di bawah ketiak pada baju yang akan dipakai oleh putranya. Dengan perasaan iba, sang ibu yang sudah sangat tua itu menghampiri Abdul Qadir kecil. Ia merestui kepergian putranya dengan menyampaikan pesan yang bernilai mutiara, yakni harus berkata benar dan berlaku jujur dalam segala hal. Dengan perasaan berat dan penuh adab tata krama, Syekh Abdul Qadir kecil mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. "Wahai anakku, pergilah. Engkau telah kutitipkan kepada Allah dan mungkin wajahmu tidak lagi dapat kulihat hingga datangnya hari kiamat." Itulah ucapan ibunda Fatimah yang mengiringi kepergian buah hatinya dengan linangan air mata kasih. Syekh Abdul Qadir kecil berangkat ke Baghdad bersama serombongan kafilah. Namun dalam perjalanannya ketika meninggalkan wilayah Hamdan, tiba-tiba muncul segerombolan penjahat berkuda. Mereka menggepung dan merampas dengan paksa barang-barang milik kafilah itu. Salah seorang di antara mereka menghampiri Syekh Abdul Qadir kecil yang berpenampilan layaknya orang miskin. Kemudian bertanya, "Hai orang fakir, engkau mempunyai apa?" Syekh Abdul Qadir kecil menjawab, "Aku membawa uang 40 dinar. Perampok itu menjawab lagi, "Mana?" tanya penjahat itu. "Dijahit dalam saku di bawah ketiakku," jawab Syekh Abdul Qadir. Penjahat itu meninggalkan Abdul Qadir yang dianggap omong kosong. Namun sesaat kemudian datang lagi yang lain sambil mengajukan pertanyaan yang serupa. Setelah memperoleh jawaban yang sama, maka penjahat itu pun pergi untuk menemui pimpinannya. Tampaknya ada sesuatu yang dibicarakan sehingga pada akhirnya pemuda itu dibawa ke sebuah tempat bukitan. Dan di sana Abdul Qadir kecil melihat para penjahat itu sedang membagi harta rampasan. Kemudian ia dihadapkan kepada pemimpin mereka. "Apa yang kau bawa?" tanya sang pemimpin. "Aku membawa uang 40 dinar," jawab Syekh Abdul Qadir. "Di mana?" tanya sang pemimpin. "Dijahit dalam saku di bawah ketiakku," jawab Syekh Abdul Qadir kecil. Orang itu segera menggeledah dan benarlah ia menemukan uang sejumlah 40 dinar. Penjahat itu pun terkejut dan heran akan kejujuran Syekh Abdul Qadir kecil. Karena pada umumnya orang pasti menyembunyikan bahkan berbohong agar harta miliknya tidak dirampas. "Kenapa engkau berkata jujur?" tanya penjahat. "Karena ibu berwasiat agar aku berkata benar dan jujur, dan aku tidak akan mengingkari janjiku kepada ibuku," jawab Syekh Abdul Qadir kecil.
Mendengar jawaban Abdul Qadir yang tulus itu membuat penjahat itu menangis, kemudian berkata, "Engkau tidak mengingkari janji pada ibumu, sedangkan kami telah bertahun-tahun berbuat salah serta melanggar larangan Allah. Maka mulai saat ini juga aku bertobat kepada Allah." Ikrar sang pemimpin diikuti secara serentak oleh segenap anak buahnya. "Anda adalah pemimpin kami dalam perampokan, maka Anda juga pemimpin kami dalam bertobat," kata anak buahnya. Kemudian barang-barang rampasan tersebut mereka kembalikan kepada pemiliknya masing-masing, dan mereka itulah orang-orang yang pertama kali bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecil. Ya latifan bil ibad